Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan makalah kami, di mana kami membahas tentang kecelakaan yang terjadi di dalam laboratorium. Di mana kami terdiri dari 4 orang, yaitu Hairul Armain Berdam, Elena Tria Puspita, dan Truli Julian Mauludi. Saya persilahkan Elena Tria Puspita untuk membacakan materinya. Oke, 1. Keselamatan dan keamanan bekerja di laboratorium. Keselamatan dan keamanan bekerja di laboratorium sangat penting. Eksperimen dapat menjadi suatu kegiatan menyenangkan dan dapat juga membahayakan karena 1. Melibatkan bahan-bahan kimia yang berbahaya, 2. Menggunakan benda tajam, 3. Menggunakan alat elektrik, 4. Menggunakan api atau pemanasan. Oleh karena itu, dosen atau guru harus mencegahnya, begitupun siswa harus mengetahui bahaya apa saja yang mungkin terjadi agar kecelakaan dapat dicegah. Berbagai jenis kecelakaan kerja yang mungkin terjadi di laboratorium. Sebab-sebab terjadinya kecelakaan yaitu kurangnya pemahaman tentang sifat dan karakter bahan-bahan kimia, kurangnya jelas petunjuk praktikum atau kurang bimbingan dan pengawasan guru terhadap siswanya ketika praktikum, kurang tersedianya fasilitas keamanan dan perlengkapan perlindungan yang memadai, kurang taatnya siswa dalam mematuhi peraturan laboratorium, tidak menggunakan perlengkapan pelindung yang seharusnya, terakhir, kurang bersikap hati-hati selama praktikum. Kecelakaan kerja dapat terjadi kapan saja dan di mana saja, yang dapat menimpa setiap pekerja. Kecelakaan kerja dapat menyebabkan kerugian bagi pekerja dan juga yang mempekerjakan. Maka dari itu, mengidentifikasi bahaya kerja akan mengurangi bahan mencegah bahaya melalui pengendalian bahaya kerja yang dilakukan melalui hasil analisa identifikasi bahaya kerja. Dalam laboratorium, ada beberapa penanganan yang dapat dilakukan yang masing-masing diantaranya mempunyai penanganan yang berbeda-beda. Adapun penanganan yang dapat dilakukan, yaitu melalui organ pernapasan. Jika zat kimia terhirup, maka hal yang harus dilakukan adalah memindahkan korban ke tempat yang udara segar. Longgarkan pakaian yang dapat dipakai dan berikan nafas buatan pada korban. Segera bawa ke rumah sakit terdekat jika mengalami kesulitan bernapas. Melalui oral atau mulut. Bila tertelan, mengkonsumsi air putih dan antidotum penetral zat kimia, baik antidotum yang alami maupun yang khusus. Melalui kulit. Jika zat kimia terkena kulit, harus dibilas pakai air mengalir sampai reaksi bahan kimia tersebut hilang. Sekurang-kurangnya 15-20 menit. Jika timbul iritasi, segera bawa ke rumah sakit. Upaya-upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah kecelakaan di laboratorium adalah membuat peraturan. Salah satu cara untuk mencegah kecelakaan di laboratorium adalah dengan membuat suatu aturan laboratorium. Aturan umum yang sering dipakai di dalam laboratorium. Pertama, penataan ruang yang baik. 2. Harus akrab dengan lokasi. Ketiga, gunakan perlengkapan yang sesuai. Keempat, sebelum bekerja, kenali kemungkinan bahaya yang mungkin terjadi. Kelima, berikan tanda peringatan pada setiap perlengkapan. Keenam, eksperimen yang tanpa izin harus dilarang. Ketujuh, dilarang bekerja sendirian di dalam laboratorium. 8. Gunakan sistem pembangunan yang sesuai dengan prosedur. 9. Setiap percikan atau kebocoran yang ditemukan harus segera dibersihkan. Oke, masuk yang kedua, perlindungan keselamatan. Perlindungan keselamatan ini ada 2 macam, yaitu pertama perlindungan untuk kondisi yang tidak biasa. Contohnya seperti alarm bahaya, alat dan bahan kebakaran, pancuran keselamatan, botol pencuci mata, pintu darurat, dan juga selimut kebakaran. Nah, yang kedua perlindungan untuk kondisi yang sudah diprediksi bahayanya. Contohnya seperti jas laboratorium, sarung tangan, bahan karet untuk bahan korosif dan alkali, bahan kulit untuk benda tajam, bahan asbes untuk penanganan benda panas atau autoclave atau oven. Pelindung mata termasuk ke dalam kondisi yang sudah diprediksi bahayanya. Respirator dan lemari uap, sepatu pengaman, serta layar pelindung. Itulah tadi pemaparan dari kelompok kami. Sebagai kesimpulan, yaitu baik, cukup sekian atas materi yang kami bawakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.